Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini pembahasan kita yakni Al-An'am ayat yang ke-45, di mana di dalam Al-An'am ayat yang ke-45 Allah kemukakan A'udzu billahi minasyaitonir rajim faquti'a dabirul qaumi Faquti'a dabirul qaumil ladzina zalamu, maka dimusnahkan sampai ke ujung-ujungnya orang-orang yang zalim itu. Walhamdulillahi rabbil alamin, dan segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Itulah kira-kira terjemahan daripada Al-An'am ayat yang ke-45. Di dalam tafsir Jalalain dikemukakan Faquti'a dabirul qaumil ladzina zalamu, maka dimusnahkan sampai ke ujung-ujungnya orang-orang yang zalim itu. Ai akhirihim, maksudnya akhir mereka. Bi anis tu'silu, dengan cara mereka dibinasakan. Maka dibinasakan sampai ke ujung-ujungnya, sampai ke barisan yang paling belakang, dimusnahkan oleh Allah orang-orang yang zalim tersebut. Faquti'a dabirul qaumil ladzina zalamu, maka dimusnahkan sampai ke ujung-ujungnya orang-orang yang zalim itu. Perhatikan kata-kata dabiru. Kata dabiru yang diterjemahkan dengan ke ujung-ujungnya. Pada mulanya berarti belakang. Dahulu jika musuh telah terkalahkan, mereka lari pontang-panting. Biasanya yang ada di belakang tidak terkejar atau dibiarkan pergi karena pengejarnya, karena yang mengejarnya telah lelah dan bosan, sehingga yang di belakang itu dapat berhasil lolos. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menggunakan kata dabiru untuk menjelaskan bahwa semua dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk siapa yang ada di belakang. Yang di depan dibinasakan, yang paling belakang juga dibinasakan. Karena untuk Allah belakang dan depan sama saja dari segi kemampuannya membinasakan siapa yang dikehendakinya. Mau di depan kek, mau di belakang kek, sama aja bagi Allah.
Jika Allah ingin membinasakan mereka, yang di depan ataupun yang di belakang sama saja. Yang kelihatan atau yang ngumpet, yang bersembunyi sama saja bagi Allah. Sama saja. Ketika Allah ingin membinasakan, ngumpet katakan. Allah memiliki kemampuan untuk membinasakan siapapun orangnya. Yang di depan dibinasakan, yang di belakang juga Allah mampu membinasakan. Yang kelihatan bisa dibinasakan, yang ngumpet, yang tersembunyi juga bisa dibinasakan. Fakuti'a dabirul qaumil ladzina zalamu, maka dimusnahkan sampai ke ujung-ujungnya orang-orang yang zalim itu. Perhatikan kata-kata alladzina zalamu. Alladzina zalamu. Penyebutan kalimat alladzina zalamu yang berarti orang yang zalim, padahal ayat itu dapat dipahami dengan menempatkan kata mereka di tempat kata orang-orang zalim. Maka dimusnahkan sampai ke ujung-ujungnya mereka orang-orang yang zalim. Maka dimusnahkan sampai ke ujung-ujungnya mereka yang zalim. Hal ini bertujuan menjelaskan sebab utama pelanggaran mereka, yakni kezaliman, sekaligus untuk mengisyaratkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak dikecam dengan jatuhnya siksa tersebut. Bahkan wajar dipuja dan dipuji karena yang ditempuhnya merupakan pendidikan dan pemeliharaan bagi generasi selanjutnya. Pendidikan untuk generasi selanjutnya, agar generasi selanjutnya mengingat, mempelajari bahwa Allah akan membinasakan orang-orang yang zalim. Kemudian juga untuk menjaga generasi berikutnya, pemeliharaan generasi berikutnya, agar orang-orang yang zalim tidak berbuat aniaya pada generasi-generasi yang akan datang. Agar orang-orang zalim tidak memberikan contoh keburukannya kepada orang-orang atau generasi yang akan datang. Yang mana bisa jadi jika tidak dibinasakan orang-orang zalim tersebut, maka generasi-generasi yang akan datang akan mencontoh kezalimannya. Maka yang demikian itu siksa yang ditimpakan kepada mereka tidak mengecam Allah, bahkan memuja dan memuji Allah. Dibinasakan karena kezalimannya. Kezaliman yang dimaksud ayat ini adalah syirik, yakni mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sejalan dengan firman-Nya, inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya syirik adalah kezaliman yang amat besar. Luqman ayat yang ke-13. Kita bisa bayangkan jika orang-orang musyrik itu dibiarkan, maka kemusyrikan merajalela di mana-mana. Maka kemusyrikan akan dicontoh oleh generasi-generasi berikutnya. Oleh karena itu wajar Allah membinasakan orang-orang yang zalim, orang-orang yang berbuat kemusyrikan. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahi rabbil alamin, dan segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, ala nasrir rasul, atas pertolongan kepada para rasul.
atas pertolongan kepada para nabi. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam yang telah menolong kepada para nabi dan juga kepada para rasul. Wa ihlakil kafirin, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam dengan membinasakan orang-orang yang kafir. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillahi rabbil alamin, dan segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ayat ini diakhiri dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Ini dapat dipahami sebagai pelajaran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan umat Islam untuk mensyukuri nikmat kemenangan atas kaum musyrikin yang dibinasakan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini juga sekaligus mengisyaratkan bolehnya bersyukur atas pembinasaan atau kebinasaan para pendurhaka atau orang-orang yang berlaku aniaya, yang berlaku zalim, karena dengan kebinasaan mereka masyarakat terlindungi dari kelakuan dan pengaruh buruk mereka. Makanya oleh karena itu patut kita bersyukur atas yang demikian itu, bahwa Allah membinasakan kelakuan-kelakuan buruk orang-orang yang berbuat zalim. Walhamdulillah rabbil alamin, sebagai bentuk rasa syukurnya maka mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, dan segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Demikian kajian kita pada pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.